Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan. Fikih puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha atau mengganti puasa. Yang pertama adalah makan, dan yang kedua adalah minum secara sengaja dan dalam kondisi sadar bahwa dia sedang berpuasa. Apabila dia makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hendaknya melanjutkan puasanya dan tidak dikenakan kewajiban mengganti puasanya tersebut atau qada puasa. Sesuai hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa lupa dia sedang berpuasa, kemudian makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan atau meneruskan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan di atas berlaku pada puasa wajib maupun sunnah, sesuai keumuman dalil menurut mayoritas ulama. Berbeda dengan Malik, dan dia mengkhususkan hal itu pada puasa Ramadan. Adapun apabila makan atau minum secara lupa pada saat puasa Ramadan, maka dia harus mengqadhanya menurut Imam Malik. Dan yang benar adalah tidak ada perbedaan antara puasa Ramadan dan yang lainnya dalam hal ini. Definisi makan di sini adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut. Ia bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang bermanfaat dan yang berbahaya. Apabila orang yang sedang berpuasa makan atau minum atau melakukan hubungan intim karena dia menyangka bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, maka hal tersebut ada perbedaan pendapat. Para ulama berbeda pandangan mengenai hal ini dan terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, wajib mengqadha. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yang diantaranya adalah 4 imam mazhab. Yang kedua, tidak wajib mengqadha. Ini adalah pendapat Ishaq dan sebuah riwayat dari Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hazm, dan mengembalikan pendapatnya ini kepada sebagian besar ulama salaf. Dan ini didukung oleh Al-Muzani dari kalangan mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalil berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa pada yang sengaja oleh hatimu." Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Lalu dalam ayat yang lainnya, "Ya Tuhan kami, janganlah Kau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Dan hadis dari Asma binti Abu Bakar yang berkata, "Kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi SAW di hari yang sangat mendung. Kemudian matahari muncul." Dikarenakan kepada Hisham, perawi dari ibunya Fatimah dari Asma. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengqadha. Dia berkata, "Tidak harus mengqadha." Mu'ammar berkata, "Aku mendengar Hisham berkata, aku tidak mengetahui apakah mereka mengqadhanya atau tidak." Hadis Asma tidak menetapkan apakah mereka mengqadha atau tidak. Adapun perkataan Hisham hanya terucapkan melalui pendapatnya saja untuk menjawab pertanyaan Mu'ammar kepadanya. Dengan demikian mereka tidak diperintahkan mengqadhanya, karena seandainya ditetapkan untuk mengqadha, maka Asma pasti akan menyebutkannya. Dalam kondisi tidak ada riwayat yang menetapkan sesuatu hukum dari Nabi SAW, maka kembali pada hukum asalnya, yaitu tidak ada tanggungan dan tidak ada kewajiban mengqadha. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Apabila seseorang muntah bukan karena keinginannya sendiri, maka dia tidak dikenakan kewajiban mengqadha dan kafarat. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini sesuai hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man dzara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a
amdan falyaqdi. Barang siapa muntah secara tidak sengaja, maka tidak harus mengqadha. Dan barang siapa muntah secara sengaja, maka wajib mengqadha. Syekh Albani menganggapnya sahih hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan yang lainnya. Yang keempat dan kelima, haid dan nifas. Perempuan yang mengalami haid dan nifas batal puasanya meskipun terjadi pada detik terakhir pada sore hari, dan dia harus mengqadha puasa hari itu sesuai kesepakatan para ulama. Yang keenam, mengeluarkan manis secara sengaja, yakni mengeluarkan air manis secara sengaja tanpa melakukan hubungan intim, seperti melakukan masturbasi dengan tangan, bersentuhan, atau lainnya dengan tujuan dapat mengeluarkan air mani dengan syahwat. Apabila hal-hal tersebut mengakibatkan keluarnya air mani secara sengaja dalam keadaan ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya batal dan harus mengqadhanya menurut pendapat mayoritas ulama. Az-Zur Al-Mukhtar Al-Qawanij Al-Fiqhiyah Raudhah At-Talibin Al-Mughni dan Kasyaf Al-Qana. Adapun Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengeluarkan air mani tanpa melakukan hubungan intim tidak membatalkan puasa sekalipun dia melakukan secara sengaja. Dia berkomentar, tidak ada menunjukkan hal tersebut dari nas ijma, perkataan sahabat, dan tidak ada pula dari kias. Saya katakan, yaitu pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Pendapat mayoritas ulama lebih kuat dengan menggunakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengenai orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan makan, dia tidak makan, dia tidak minum, dan meninggalkan syahwatnya karena semata-mata demi aku. Hadis qudsi sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Masturbasi adalah praktek syahwat. Demikian pula mengeluarkan air mani. Hal yang menguatkan bahwa air mani secara mutlak dikatakan sebagai syahwat adalah sabda Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam persetubuhan hubungan intim salah seorang dari kalian ada bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami menuruti syahwatnya dan mendapatkan pahala. Maka beliau bersabda, apa pendapat kalian jika meletakkannya, melampiaskannya pada sesuatu yang diharamkan? Sesuatu yang diletakkan tersebut adalah air mani dan telah disebutkan dengan nama syahwat. Adapun apabila hanya dalam pikiran atau hanya sekedar melihat kemudian keluar mani dan tidak sengaja dengan memikirkan atau melihat istrinya atau lainnya untuk melakukan air mani, maka tidak membatalkan puasanya. Yang ketujuh, niat berbuka. Apabila seseorang yang sedang berpuasa berniat untuk berbuka secara pasti dan sengaja ingin membatalkan puasanya, padahal dia menyadari bahwa dia sedang menjalankan puasa, maka batallah puasanya. Sekalipun dia tidak makan atau minum, karena setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jika karena dalam puasa tidak ada yang lebih disyariatkan kecuali niat berpuasa, demikian pula keluar dari puasa yang sedang dijalankan tidak membutuhkan hal yang lebih penting selain niat. Niat adalah syarat sahnya puasa. Namun orang tersebut telah mengganti dengan kebalikannya. Manakala syaratnya tidak terlaksana, ibadah pun tidak terlaksana. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat Ahmad yang masyhur, Abu Thawr dengan Az-Zahiriyah dan Ashab Ar-Ra'i. Hanya saja Ashab Ar-Ra'i mengatakan bahwa apabila dia kembali berniat sebelum sampai tengah hari, maka hal itu sah. Berdasarkan pendapat mereka yang mengatakan sahnya niat pada siang hari. Yang kedelapan, keluar dari Islam atau murtad. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang murtad keluar dari Islam pada saat berpuasa membatalkan puasanya, dan dia dikenakan kewajiban mengqadha puasanya tersebut apabila kembali kepada Islam. Sama saja dia kembali memeluk Islam pada hari itu juga ataupun setelahnya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Yang artinya,
Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga karena puasa merupakan suatu ibadah yang diantara syaratnya adalah adanya niat. Maka kemurtadan yang dilakukan membatalkan puasanya tersebut. Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada serta kafarat, yaitu hubungan intim suami dan istri, dan tidak ada yang lainnya. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Beliau berkata, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu memiliki seorang budak yang dapat kamu merdekakan?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, maka Nabi pun terdiam. Dan dalam kondisi demikian datanglah seseorang untuk membawa sebuah kantong besar berisi korma dan memberikannya kepada beliau. Lalu berkata, "Mana orang bertanya tadi?" Orang tersebut berkata, "Saya." Beliau bersabda, "Ambillah ini dan sedekahkanlah." Orang tersebut bertanya, "Kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah, demi Allah, di antara 2 perkampungan ini tidak ada orang yang lebih miskin daripada keluargaku." Maka Nabi pun tersenyum hingga nampak gigi bagian taringnya. Beliau bersabda, "Berikanlah ia korban tersebut kepada keluargamu." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama telah menyepakati bahwa hubungan intim dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan secara sengaja pada salah satu tempat yang diharamkan, ya, membatalkan puasa dan mewajibkan qada serta kafarat, baik persenggemaan itu menggunakan air mani ataupun tidak. Saya Abu Malik mengatakan, penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, mayoritas ulama mewajibkan qada bagi orang berhubungan intim di siang hari Ramadan berdasarkan tambahan pada beberapa jalur hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir hadisnya, "Wasum yauman makanahu," dan puasalah 1 hari sebagai gantinya. Hadis Abu Hurairah yang terdahulu diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri. Kalimat ini adalah tambahan yang lemah di dalam hadis dan tidak dapat ditetapkan, tidak sabit. Karena itu Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat bahwa orang yang melakukan hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan hanya dikenakan sanksi kafarat dan tidak harus mengqadha. Pendapat ini kuat dan terarah sesuai dengan penjelasan terdahulu mengenai qadha salat dan penjelasannya akan datang mengenai qadha puasa, yakni seseorang tidak diharuskan mengqadha karena meninggalkan sebuah ibadah yang bersifat temporer, ditentukan waktunya tanpa adanya uzur kecuali dengan adanya bukti atau yang berwallahu ta'ala alam. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.